Terima kasih Anda kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, dan pemirsa, saat lagi kami akan terhubung bersama dengan juru bicara gugus tugas COVID-19 Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Jumriati Yunus, di mana kami akan membahas bersama beliau tentang lonjakan kasus baru sebanyak 20 kasus di Sulawesi Tengah dan ada 16 kasus baru terpapar positif di Kota Palu, begitu Logi? Dan kami akan menanyakan apa yang kemudian terjadi di tengah-tengah kurva Palu yang harusnya melandai. Kami sudah terhubung bersama dengan juru bicara gugus tugas COVID-19, Ibu Dr. Jumriati Yunus. Ya, selamat sore Ibu Dokter. Selamat sore, Mbak. Ya, apakah Anda bisa mendengarkan kami dengan jelas, Bu? Bisa. Bisa ya, baik. Ya, baik, kita langsung saja Ibu Dokter terkait dengan lonjakan kasus, adanya 20 kasus baru yang kita dapatkan di Sulawesi Tengah, 16 diantaranya berada di Kota Palu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari klaster mana saja lonjakan kasus baru ini didapatkan, Bu Dokter? Silakan. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini bukan 20 kasus baru yang kita dapatkan ini adalah yang akan melakukan perjalanan. Jadi kita belum tahu dia dari klaster mana. Jadi mereka datang ke Dinas Kesehatan di posko untuk mendapatkan pemeriksaan PCR karena untuk pelaku perjalanan itu dibutuhkan swab, hasil swab yang negatif untuk melakukan perjalanan tersebut. Jadi ini kami dapatkan setelah melakukan pemeriksaan tersebut. Bu Dokter, artinya kami tegaskan ini ada 20 kasus yang akan melakukan perjalanan, begitu Bu, dan kemudian dites rapid dan swab hingga hasilnya positif, Bu. Ya, betul. Jadi ini bukan untuk melakukan tracing, tidak sama sekali. Jadi mereka datang untuk minta melakukan pemeriksaan PCR. Jadi datang ke kami, kita lakukan pemeriksaan, ternyata hasilnya kita dapatkan seperti itu. Ada 20 positif, 16 dari Kota Palu, 2 dari Morowali, seperti tadi katakan, 1 di Parigi dan 1 Donggala. Baik, artinya Bu Dokter memang untuk Kota Palu, apalagi yang 16, ada lonjakan 16 kasus, artinya orang-orang ini apakah memang orang Palu atau orang yang datang begitu dari luar, mengingat memang saat ini beberapa transportasi sudah dibuka kembali, misalnya seperti bandara? Ya, rata-rata tinggal di Palu ya. Yang tercover 16 orang ini memang 3 bulan terakhir ada di Palu, tidak melakukan perjalanan. Jadi memang tinggalnya di sini. Memang ada beberapa yang tinggal di luar Kota Palu, tapi 3 bulan terakhir karena tidak ada penerbangan dan sebagainya, mereka berada di Kota Palu. Baik, Bu Dokter, kita melihat lonjakan kasus yang tadinya kita berpikir bahwa apalagi Kota Palu ya, ini kurva sudah mulai melandai, bahkan tidak ada pertambahan sampai beberapa hari, tapi kemudian ada lagi. Bagaimana pandangan Anda melihat hal ini? Apa yang miss dari kita begitu, Bu? Ya, ini yang kami takutkan ya. Selama ini kita takut jangan sampai ada ledakan, ada ledakan kasus untuk yang seperti begini, karena kita lihat sekarang di masyarakat dari lalu sudah dinyatakan bahwa Kota Palu itu transmisi lokal. Betul. Dan kita lihat di masyarakat, kafe sudah buka ya, rumah makan itu pada buka, orang sudah tidak menggunakan masker, sudah tidak ada rasa apalagi namanya, sudah dianggap seperti biasa, seperti normal. Dan saya mengatakan ya keadaan sudah normal seperti biasa. Mungkin karena dilihat kurva yang landai, terus tidak ada peningkatan kasus, terus banyak yang sembuh, akhirnya perasaan untuk ini dibilang oh ini tidak ada apa-apa. Yang takutnya ini terjadi ya, jangan sampai ada lagi ledakan berikutnya, itu yang kita takutkan. Dan Bu Dokter, apa yang kemudian dilakukan penanganan terhadap 16 orang ini, Bu? Apakah ini sudah masuk dalam pondok perawatan di asrama haji? Tidak, yang 16 orang yang sudah positif ini sudah masuk ke apalagi namanya fasilitas kesehatan. Jadi ada yang masuk di Rumah Sakit Madani, ada yang masuk di Undata, ada yang di Rungkit, ya, ada yang di Antapura, ada yang isolasi mandiri yang warga dari apalagi namanya Morowali. Selebihnya sudah masuk fasilitas kesehatan. Bu Dokter, tadi Anda menyampaikan bahwa kita ditakutkan adanya ledakan begitu. Apakah ini sama saja dengan menggunakan terminologi second wave, Bu, atau gelombang kedua? Iya. Ya, bisa jadi seperti begitu. Karena euforia kita sudah mulai tidak ada kasus, sudah mulai menurun dan sebagainya. Orang sudah mulai ke mall, sudah mulai ke ini tanpa melakukan tanpa
mempertahankan protokol COVID ya, harus tetap pakai masker, harus tetap cuci tangan dan sebagainya, harus lakukan social distancing dan physical distancing, sudah tidak diindahkan. Baik. Saya takut. Baik, Bu Dokter, kalau misalnya ya betul. Tetap waspada ya. Tetap waspada, ya, betul. Melaksanakan protokol COVID tersebut. Ya, Bu Dokter, kalau misalnya kita berbicara tentang artinya ada kelonggaran begitu, mohon maaf, maksud kami adalah berbicara tentang ledakan kasus ini, artinya ada protokol yang harus dilakukan selain dari para pasien kasus positif yang memang saat ini sudah berada di fasilitas kesehatan. Ada tracing dan tracking yang artinya akan dilakukan seperti protokol seperti biasanya. Seperti apa saat ini? Ya, jadi semua yang sudah terkonfirmasi positif sudah didata. Kontak erat terakhirnya itu ada beberapa banyak. Untuk yang di Korin sendiri sudah masuk datanya sekitar 170 orang untuk kita lakukan tracing di sana. Di DPR juga sudah, ya, di Bawaslu juga sudah masuk untuk ini. Yang kemarin pelaku perjalanan dari keluarga tertentu yang melakukan kegiatan itu sudah masuk juga, tracingnya akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palu. Seperti apa pengetatan tracing, Bu, yang akan dilakukan hingga akan menemukan yang kemudian bisa menjadi kasus atau temuan yang berpotensi baru, Ibu? Karena sepertinya tracingnya lumayan masif ya, Bu, ada ratusan yang akan di tracing dan kemudian di tracking. Jadi tetap harus ya, tracingnya itu harus minimal 20 dari satu konfirmasi positif harus dilakukan pemeriksaan. Baik. Jadi berapa banyak yang dia lakukan kontak itu semua harus dilakukan pemeriksaan. Jangan ada yang lolos ya, kita tidak mau ada yang lolos, jangan sampai yang lolos itu yang akan menimbulkan penularan atau dan sebagainya, itu yang tidak mau. Jadi harus dilakukan secara teliti dan masif. Tracing, tracing. Bu Dokter, tracing dilakukan menggunakan rapid atau swab test, Ibu? Untuk sekarang, untuk yang kontak erat dengan ini langsung kita lakukan swab. Bisa Langsung kita swab. lakukan di Dinas Kesehatan provinsi ini. Untuk yang merasa pernah kontak dengan konfirmasi positif, bisa datang ke Dinas Kesehatan. Kemarin sudah dari tanggal 2 kita buka untuk itu, ya. Terus kalau yang pernah kontak tapi tidak dekat, bisa dilakukan rapid test. Baik, Bu Dokter, kalau misalnya kita melihat tracing yang saat ini sudah dilakukan, artinya untuk orang-orang yang sudah melakukan kontak, baik itu kontak dekat ataupun tidak terlalu dekat, misalnya di dalam acara yang sama atau pernah bertemu begitu. Artinya ini akan diberikan tes swab secara gratis. Ya, gratis. Tidak akan dipungut biaya. Memang tidak boleh dipungut biaya. Ya, baik. Kita lakukan. Ya, yang sudah data diri bahwa pernah kontak dengan konfirmasi positif sudah kita lakukan rapid test. Artinya dalam waktu beberapa saat lagi kita kemudian akan mendapatkan informasi terbaru terkait dengan tracing dan tracking yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan saat ini. Berapa lama waktu yang harus kita nantikan untuk mendapatkan info terkait dengan tracing ini, Bu? Paling lambat untuk yang rapid testnya ini kita dapatkan sebentar malam ya. Sebentar malam akan dikeluarkan, Ibu, ya? Ya, kalau yang hasil swabnya bisa besok sebentar malam juga bisa, besok malam juga, karena kapasitas lab kita tidak bisa banyak ya, yang satu hari cuma bisa 50 maksimal. Baik. Kan hasil swabnya itu sudah lebih daripada itu. Bu, kami ulangi, ada berapa spesimen, Ibu, yang kemudian sudah dites dan kami akan menunggu hasilnya, Ibu, entar malam atau mungkin besok, Ibu? Yang spesimen yang masuk ini hari ini sudah lebih dari 50 ya untuk pemeriksaan. Belum lagi memang yang tracing dari yang lama, pasien-pasien yang lama itu sudah kita kumpulkan juga hari ini dari setiap kabupaten. Baik. Jadi labnya hanya bisa Artinya, 50 lebih. Ya, dalam waktu dekat kita akan mendapatkan informasi terkait dengan hal itu. Apakah menurut pandangan Ibu, apakah akan terjadi ledakan selanjutnya melihat memang saat ini tracing masih terus dilakukan dan kemudian adanya ledakan yang sangat mendadak yang bahkan kita tidak sempat prepare begitu terkait dengan hal itu? Mudah-mudahan kita berharap sama-sama tidak terjadi lagi seperti itu ya, tapi kita belum bisa memastikan, nanti hasil lab keluar baru kita bisa melihat lagi. Baik. Bu Dokter, kita juga mendapat kabar bahwa Bapak Gubernur kami begitu yang kami hormati dan banggakan juga kemudian tadi dilakukan tes, Ibu, dan seperti apa hasilnya, Ibu? Ya, tadi untuk yang pernah kontak dengan pejabat yang pernah kontak dengan acara tadi malam dengan speaker sambut tersebut, kami sudah lakukan
tracing pemeriksaan rapid test di kantor gubernur sebanyak 88 orang. 88. Dan hari ini, iya 88 orang. Dan hari ini yang keluar hasilnya Pak Gubernur itu non-reaktif. Non-reaktif. Ini berdasarkan rapid ya, Bu? Rapid test, rapid test. Apakah Oke. akan dilakukan swab lagi, Bu, untuk Bapak Gubernur? Kalau non-reaktif hasilnya tidak dilakukan. Sudah tidak dilakukan swab lagi. Ya, baik. Selanjutnya, Bu, kita melihat, Bu Dokter, kita melihat kondisi saat ini di mana memang seperti yang Ibu katakan tadi, sepertinya orang-orang kemudian sudah melonggarkan begitu Ya. perketatan yang tadinya kita lakukan, penerapan social distancing, pakai menggunakan masker dan lain-lain. Tapi kemudian sebenarnya kita berada di fase mana, Bu? Apakah memang penerapan new normal sudah kita lakukan, kemudian sampai akhirnya ada kelonggaran-kelonggaran seperti yang terjadi saat ini? Acara dilakukan di mana-mana. Seperti apa, Bu? Untuk Sulawesi Tengah itu belum menerapkan new normal ya. Belum. Ya. Yang penerapan new normal itu baru 4 provinsi ya. Jadi Sulawesi Tengah tidak termasuk, belum termasuk di dalamnya. Belum, ya. Jadi kita ini masih masa transisi. Kita masih masa transisi. Jadi sebenarnya masih perlu protap COVID itu masih harus dijalankan. di Dijalankan masyarakat. secara ketat. Bu Dokter, apa yang sebenarnya harus kita pelajari ketika kita masih masuk dalam masa transisi, Bu? Apa yang harus menjadi edukasi begitu, Bu? Tetap saja. Jadi untuk masa transisi, apalagi namanya protap COVID itu harus dijalankan. Tidak bisa tidak. Ya pakai masker, ya cuci tangan, itu yang wajib. Pakai masker, cuci tangan, terus physical distancing, social distancing, itu harus tetap kita laksanakan. Memang mungkin orang bosan mendengarnya, tapi memang itu yang paling utama untuk apalagi namanya memutuskan rantai ini. Cuma itu yang bisa kami lakukan. Cuma itu yang bisa masyarakat bantu ke pemerintah daerah. Itu yang bisa masyarakat bantu ke pemerintah daerah supaya memutuskan kalau Mata rantai tidak ini. perlu keluar, jangan keluar di rumah saja. Baik. Kan, kalau perlu sekali, apalagi maksudnya bukan sesuatu yang urgent cuma untuk datang kongko-kongko di kafe dan sebagainya, sebaiknya tidak usah dilakukan. Sebaiknya Baik. tidak usah dilakukan. Bu Dokter, artinya tracing akan dilakukan, dan apa yang kemudian terjadi, Bu, ketika ada orang yang harus di tracing tapi menolak, Bu? Langkah apa yang akan diambil? Kayaknya apalagi namanya Satgas COVID akan menjemput kalau memang melakukan itu, karena itu wajib. Kalau memang ditahu orang tersebut pernah kontak dengan ini terus mau dilakukan tracing terus tidak mau, pasti akan dijemput oleh Satgas COVID. Pasti Baik. itu. Baik, Bu Dokter, terkait Kita dengan memutuskan rantai ya, betul, harus dilakukan secara ketat begitu, Bu ya. ya, ya. Ya, tapi kemudian melihat kondisi saat ini, kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti ini akan terjadi lagi, apakah tidak akan menjadi solusi bahwa diadakan tes secara massal begitu, secara random bagi warga yang mungkin masuk ke Kota Palu ataupun sering berada di area-area publik seperti itu, Bu? Karena hingga saat ini menurut informasi yang kami dapatkan memang belum ada tes Massal. atau rapid test yang dilakukan secara massal di area publik ataupun di secara random misalnya, Bu. Ya itu apalagi namanya kita kembalikan ke kabupaten kota masing-masing ya, Baik. karena itu hak dari pemerintah daerah setempat. Jadi kalau mereka mau melakukan pemeriksaan random dan sebagainya, sebenarnya dinas kesehatan atau COVID provinsi sudah memberikan alat rapid test ke masing-masing kabupaten. Tadi saja gubernur sudah menyerahkan lagi 700 rapid test setiap kabupaten. Tadi diserahkan ke Kadagimo, 700 ke Kota Palu, 700 ke Parigi, 700 ke Donggala, dan 700 ke Sigi. Ini maksudnya untuk melakukan tracing ini. Jadi diutamakan untuk ODP, PDP yang di kabupaten masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan rapid test secara gratis. Baik. Untuk memutus rantai ini, gubernur mengatakan seperti begitu. Bu Baik. Dokter, kita pindah ke Parimo dan Donggala yang kemudian kita juga ini mengagetkan warga karena akhirnya pecah telur Pecah begitu, Bu, telur. kita sebut. Ada satu kasus baru. Seperti apa kemudian tanggapan, Bu, dari kabupaten atau dua kabupaten Donggala dan Parimo ini, Bu? Kalau kami memang dari pertama sudah minta ke mereka untuk melakukan lebih intens pemeriksaan untuk ini. Sekarang mereka Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi harus melakukan tracing yang baik, yang ketat dan teliti untuk masyarakat yang pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif tersebut. Untuk yang Donggala, pasiennya itu
sekarang isolasi mandiri, belum dimasukkan ke rumah sakit, dan dia harus melakukan tracing ke kontak erat yang pernah hubungan dengan konfirmasi positif tersebut. Begitupun Pak Riki. Jadi jangan ada yang lolos ya, jangan sampai nanti kalau itu lolos itu akan menyebabkan penularan yang lain. Penularan yang Baik. lebih besar lagi. Ya, baik, terima kasih Ibu Dr. Jumriati Yunis, Jubir Gugus Tugas COVID-19 untuk Sulawesi Tengah. Terima kasih atas waktu Anda telah berbagi bersama kami, Ibu. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas. Selamat sore.